Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata kuliah mekanika rekayasa sesi tertentu pada kali ini telah memasuki pertemuan 10, dan pada pertemuan 10 ini merupakan lanjutan dari pertemuan 9 kemarin, masih dibahas mengenai status tertentu. Namun pada kali ini akan dibahas mengenai contoh-contoh soalnya. Mari kita perhatikan sama-sama untuk contoh soal yang pertama. Jadi ada sebuah portal di mana A ini untuk perletakan sendi, B ini perletakan roll, dan ada tiang AC dan tiang DB, dan kolom CD. Di titik ini ada P1 sebesar 5 ton, di titik F ada P2 sebesar 2 ton, dan di kolom AC ada beban merata yang arahnya ke arah kanan, ya, dengan Q-nya sebesar 1 ton meter. Jadi yang pertama kali dilakukan untuk mencari dan menghitung dan menggambar MDN-nya ini, yang pertama dilakukan yaitu mencari reaksi perletakannya. Jadi untuk mencari reaksi perletakan ini, untuk konsepnya ini sama dengan pada balok sederhana. Namun ini untuk beban-bebannya arahnya digeser. Jadi menghitung yang di RAP ini, yang di titik A. Jadi untuk di titik A ini yaitu P1 dikalikan B dibagi dengan L-nya. Kemudian P2, nah ini P2 dikalikan B dibagi dengan L-nya. Kemudian ini untuk yang beban meratanya yaitu setengah Q, di tengah-tengahnya ini dikalikan H kuadrat dikalikan dengan panjang L-nya ini, dibagi dengan panjang L-nya ini. Jadi untuk RAP ini yaitu 5, ini 5 dikalikan 6, B panjang B-nya 6 dibagi dengan panjang L-nya ini yaitu sebesar 10 meter. Kemudian untuk yang di P2 ini yaitu 2 dikalikan 3, jadi D-nya ini sebesar 3 meter dibagi dengan 10 ini atau panjang L-nya ini. Kemudian dikurangi setengah, dikalikan 1 dikalikan Q, kemudian dikalikan H, tengah-tengahnya H ini 5 kuadrat, dibagi dengan L-nya ini yaitu sebesar 10. Jadi nanti dapatkan RAV-nya sebesar 1,15 ton ke atas. Kemudian untuk yang di B ini juga sama, cuman yang membedakan itu arahnya. Jadi untuk di B ini sedangkan didapatkan 3,85 ton ke atas untuk reaksi perletakannya. Kemudian yang untuk reaksi perletakan horizontalnya, jadi ini Q dijadikan beban terpusat dulu, ini Q dikalikan H, jadi Q-nya 1 ton meter dikalikan H hanya 5 meter, ini berada di tengah-tengah. Kemudian untuk reaksi perletakan yang horizontal ini, jadi tidak perlu menghitung jaraknya, jadi langsung dihitung saja. Jadi untuk reaksi perletakan horizontal itu P2, karena arahnya sama maka ditambah dengan arah Q ini yang jadikan beban terpusat, sehingga untuk reaksi perletakan yang terjadi di A ini yaitu sebesar 7 ton ke kiri, atau berlawanan arah dengan arah yang dihasilkan oleh beban merata dan beban terpusat ini. Kemudian dilakukan kontrol untuk sigma P-nya dianggap memenuhi, jadi untuk reaksi perletakannya, nilai reaksi perletakannya berarti sudah benar. Selanjutnya yaitu menghitung gaya lintangnya. Yang pertama itu menghitung gaya lintang di D, AC. Di AC itu ini untuk kolom AC. Jadi yang pertama gaya lintangnya itu ada sebesar 7 ton di titik A ini. Nah, kemudian ada juga yang diakibatkan oleh gaya DJ, ya, sehingga nanti di C ini didapatkan sebesar 2 ton untuk gaya lintangnya. Kemudian di DCE ini ada gaya lintang ke atas 1,15 ton untuk di titik C. Kemudian di titik E ini terjadi gaya lintang sebesar 1,15 ton juga. Kemudian untuk DED, nah ini gaya lintangnya terjadi yaitu sebesar 3,85 ton.
Dan juga di E ini sebesar 3,85 ton. Selanjutnya untuk gaya lintang di DF ini, nah ini terjadi 2 ton negatif. Jadi untuk gaya lintangnya hanya terjadi sampai di titik F ini saja dan tidak sampai di titik B, karena ini merupakan beban terpusat. Jadi karena ini beban merata yang di AC, maka mengalami beban lintang di seluruh tiang, namun karena yang di titik F ini merupakan beban terpusat, jadi yang memiliki gaya lintang hanya di titik D dan F saja. Selanjutnya yaitu menghitung gaya normalnya. Jadi untuk gaya normalnya ini gaya normal di NAC. Di NAC ini dapatkan sebesar 1,15 ton. Jadi ini gaya normalnya. Kemudian untuk di NCD, nah ini gaya normalnya 2 ton ke atas. Kemudian untuk gaya NBD ini gaya normalnya 2 ton tekan. Jadi tekannya mengarah ke dalam sini, juga ini tekannya mengarah ke dalam sini. Selanjutnya yaitu menghitung gaya momennya. Nah, untuk gaya momennya ini di titik M dan di titik A dan di titik B ini untuk gaya momennya sama bernilai 0. Nah, kemudian di titik F ini juga untuk gaya momennya ini sama juga dengan nilai 0. Kemudian dihitung dan didapatkan momen di MC ini sebesar 22,5 ton di titik C, kemudian momen di titik G. Nah, momen di titik G ini didapatkan sebesar 27, momen di titik E sebesar 27,1 ton meter, kemudian momen di titik D sebesar 4 ton meter. Nah, kemudian di titik D ini juga terjadi momen sebesar 4 ton meter. Dan di titik F ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak terjadi momen. Sehingga jika digambarkan, maka akan sebagai berikut ini. Nah, jadi untuk contoh yang di sebelah kanan bawah ini merupakan salah satu contoh free body diagram, di mana free body diagram ini untuk beban-bebannya dan untuk kolomnya ini dilepas terlebih dahulu. Jadi untuk titik-titik sambungnya ini dilepas. Jadi misalnya di titik C ini ada reaksi 1,5 ton ke atas, maka ini juga terjadi ada reaksi 1,5 ton ke atas. Dan juga di titik C ini ada reaksi 1,5 ton, ini 1,15 ton ke bawah. Kemudian di titik C ini 1,15 ton ke atas berlawanan dengan yang di tiang ini. Sama juga seperti yang di tiang dan kolom sebelah kanan ini. Nah, ini jadi berlawanan arah. Jadi mirip dengan pada saat pengerjaan belok Gerber. Jadi untuk free body diagramnya dapat juga digunakan untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya menggambarkan bidang NDM-nya. Jadi bidang NDM-nya seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Jadi di A ini ada gaya lintang 7 ton, kemudian di C ini ada gaya lintang 2 ton. Dan ini beban merata, jadi sepanjang balok AC. Ini karena di F ini hanya beban terpusat, jadinya hanya sepanjang tiang DF. Ini sepanjang tiang AC. Ini di CE ada 1,15 ton dan di ED sebesar 3,85 ton. Selanjutnya untuk bidang N-nya, nah bidang N-nya ini ada di AC 1,15 ton negatif, kemudian ada 3,85 ton negatif, ini tekan, dan ini di CED ini ada 2 ton positif atau tarik. Selanjutnya untuk bidang momennya, ini karena ini beban merata, maka untuk momennya ini berbentuk lengkung. Jadi karena ini tidak terjadi nilai D sama dengan 0, maka tidak ada momen maksimum di beban merata ini. Jadi di D 22,5, di C ini 22,5 ton, sama jadi yang di titik C di tiang atau di titik C di balok ini sama dengan 22,5 ton untuk nilai momennya. Jadi sama juga ini untuk titik D di kolom dan titik D di balok sama-sama 4 ton meter untuk momennya. Dan momen paling tinggi yaitu ada di titik E sebesar 27,1 ton. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Jadi ini contoh soal yang kedua, ini merupakan portal yang tidak simetris, di mana untuk portal
di sudut A ini memiliki sudut sebesar alfa. Jadi mari sama-sama coba kita perhatikan untuk cara pengerjaannya. Jadi ada konstruksi kolom seperti ini, ada portal seperti ini. Jadi portal A, C, E, D, F, B. Jadi untuk bebannya ada titik E dan di titik F. Ini bebannya sama seperti yang di contoh soal sebelumnya, namun di sini tidak ada beban merata. Jadi pertama kali sama dihitung reaksi peretakannya di RAV ini. Untuk peretakan di A ada 2,4 ton ke atas dan peretakan di B ada 2,6 ton ke atas. Dan di A ini terjadi gaya horizontal sebesar 2 ton ke arah kiri atau berlawanan dengan arahnya P2 ini. Kemudian dikontrol, nilainya 0 berarti ini memenuhi. Nah, jadi yang pertama-tama kali dilakukan itu yaitu menguraikan gaya yang terjadi di A ini menjadi gaya vertikal dan horizontal dengan rumus sinus maupun kosinus. Jadi dapatkan nilai alfanya ini sebesar 68 derajat 11 menit 55 detik atau tan dari 5 per 2. Kemudian ini caranya sama, namun hanya dimasukkan rumus kosinus dan sinusnya. Jadi didapatkan di DAC, gaya lintang di titik AC yaitu sebesar 2,748 ton. Kemudian di DCE ini sama, seperti secara sebelumnya dapatkan 2,4 ton. Kemudian di DED ini, jadi kurangnya dari DEC ini gaya lintang yang terjadi di CE ini, dapatkan 2,6 ton. Sedangkan untuk gaya lintang di tiang D atau kolom DF ini sebesar 2 ton tekan atau berlawanan dengan arah beban P ini. Kemudian menghitung gaya normalnya. Jadi untuk gaya normalnya ini caranya hampir sama, cuman dimasukkan rumus sinus dan kosinusnya saja untuk menguraikan gayanya, sehingga dapatkan gaya normal di tiang AC ini sebesar 1,485 ton tekan, kemudian di N atau gaya normal yang ada di CD 2 ton tarik, dan gaya normal di BD itu 2,6 ton tekan. Kemudian menghitung momennya, di mana momen di A dan momen di titik B itu sama dengan 0. Kemudian dapatkan momen di C 14,8 ton, momen di E 19,6 ton, dan momen di D 4 ton. Jadi atau momen di D ini dapat dihitung dengan dua cara. Jadi ini cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan bebannya P1, dan ada cara kedua dengan menggunakan beban P2 yang dikalikan dengan D. Jadi D ini jarak antara D dengan F. Untuk nilainya sama-sama sebesar 4 ton. Dan juga untuk momen di F ini bernilai 0. Sehingga, nah jadi untuk gambar free body diagramnya seperti yang di sebelah kiri atas ini. Jadi untuk penggambaran bidang momen gaya normal dan lintangnya yaitu seperti ini. Jadi untuk gaya lintangnya yang di kanan atas ini, jadi terjadi gaya lintang sebesar 2,748 ton di sepanjang kolom AC. Kemudian di CE ini gaya lintang 2,4 ton, 2,40 ton, dan di balok ED ini sebesar 2,6 ton. Dan juga di DF ini sebesar 2,01 ton. Jadi untuk gayanya tidak gaya dalam lintangnya ini hanya sampai di titik F saja, tidak sampai di titik B ini. Namun untuk gaya normalnya ini sampai di titik B. Jadi di gaya normalnya ini sama sepanjang tiang maupun balok. Maksudnya di sepanjang tiang AC ini gaya normalnya sama. Kemudian di sepanjang tiang CD, kolom balok CD ini gaya normalnya sama. Dan di sepanjang tiang DB ini untuk gaya normalnya sama. Selanjutnya untuk gaya dalam momennya atau bidang momen seperti gambar ini. Jadi di titik A, di titik B, dan di titik F ini tidak mengalami momen sama sekali atau momennya 0. Jadi
Untuk momennya di C ini sama, yang dihitung melalui balok ataupun kolom sebesar 14,8 ton meter, dan di titik D ini sebesar 4 ton meter. Dan yang momen terbesar yang terjadi yaitu di titik E. Di titik E ini sebesar 19,6 ton meter. Nah, itu merupakan momen terbesar yang terjadi. Dan untuk pertemuan kali ini, jika terdapat hal yang belum jelas mengenai contoh soal, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.